kemudian Senawiyah kan. Jadi PI kok akhirnya diplesetkan oleh masyarakat. Memang sekolahnya di PI, di PI sekolah Pedindak ya. Mematahkan mental ya. Mematahkan mental. Kalau bahasa sekarang dibully. Dibully lah gitu kan. Nah, memang PI gitu ya. Tapi alhamdulillah guru-guru Ambo ada Pak Ismi Usman, ada Deris Bilal, ada Pak Halimi, ada Pak Tiuh, ada Pak Mukhlis ya. Itu bagi Ambo guru-guru luar biasa. Apa namanya? Inspirator yang luar biasa. Sangat inspiratif. Ya, sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nofadri Dagma dalam sesi Manimbo. Mau talama mencari labo. Jadi labo dalam definisi yang saya berikan teman-teman adalah memiliki dua arti. Yang pertama labo berupa materi, orang berjualan itu mendapat laba ya. Yang kedua laba dalam segi value atau nilai. Nilai yang kita gali dari hal ini adalah kisah inspirasi, motivasi, semangat dan ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita nantinya. Baik teman-teman semua, saudaraku semuanya, dun sanak saduanyo, Pak Ete, Tante, Om, Mama, Datuk dan sebagainya. Dalam sesi Manimbo ini, tamu kita adalah sosok yang luar biasa, seorang ustadz, seorang pejabat di salah satu sekolah, seorang pengurus masjid. Kemudian beliau juga seorang cendekiawan muslim. Beliau di Sumatera Barat ini sudah hampir dikenal orang, artinya semua orang hampir mengenal beliau. Putra asli Luak 50 dari Simalonggang. Kemudian beliau juga alumni dari Madrasah 2 Payakumbuh dan alumni dari Sekolah Tinggi Lipia Jakarta. Ya. Tidak memperpanjang waktu, mengurangi waktu saya berbicara, langsung saja mungkin kita langsung kenalan pada beliau. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Ustaz, di dalam channel kita ini kita mau menggali, menimba kan kita menimba sumur biasanya, tapi ini menimba motivasi dari Ustadz. Mungkin bisa diceritakan biografi singkat Ustadz dari kampung sampai merantau jauh ke Jakarta, balik lagi ke kampung. Oh ya, terima kasih. Kalau bicara tentang perjalanan hidup Ambo sejak dari lahir sampai hari ini berarti sudah 41 tahun ya, 42 tahun lebih kurang ya. Kepala 4 berarti ya? Nah, tapi kayaknya masih 20 tahun teman-teman. Alhamdulillah. Mudah daripada saya kayaknya. Lebih fast ya. Alhamdulillah. Saya lahir di Tobiang Ranah di Simalonggang di tahun 78 ya, 22 Maret 1978 ya. 7 bersaudara. 7 bersaudara. Ambo anak yang paling tua. Oh, anak sulung berarti ya? Sulung. Dari keluarga ya saya harus akui ya, keluarga petani yang orang tua sehari-hari bukan mengolah sawah pribadi tapi mengolah sawah orang pesaduan gitu. Oh iya iya. Nah, jadi dari keluarga petani. Bahkan baru umur 40 hari kata Ibu Ambo lah dibawa ke Topi Sinama. Nah, Topi Sinama kok antara Tobi Ronah jo Lubuk Batingko. Ada batang sinama gitu. Disitulah di usia 40 hari lah dibawa ke sawah ya. Oh, jadi ke sawah bawa anak dititipkan di bukan itu maksudnya. Membuat dangau rumah di Topi Sinama tuh. Iya. Rumah sawah ya. Sawah. Jadi sejak umur 40 hari lah di sawah. Langsung cium alam. Masuk ya, alam apa namanya, outdoor langsung. Outdoor. Ya. Masya Allah. Dari umur 40 hari sampai 7 tahun lah di sawah tuh, di Teberonah tuh ya. Balik ke Teberonah tuh ketika lah masuk SD saja. Jadi sehari-hari emang ya mainnya di tengah sawah ya, di Pembatang ya. Jadi memang betul-betul petani asli. Keluarga petani. Keluarga petani asli. Artinya beliau memang merasakan bagaimana hidup menjadi petani itu memang dirasakan dari 40 hari teman-teman ya. Sejak 40 hari itu. Maksud SD usia 7 tahun di SD Tobiang Ranah 377.
selama lebih kurang 6 tahun situ ya. Kalau Jorong sekarang Jorong Toberona. Jorong Temerona namanya. Iya, Jorong Toberona itu masuk kategorian Simalunggam. Kategori Simalunggam. Kecamatan Payakumbuh. Kecamatan Payakumbuh. Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ah ya pasti, pasti itu. Nah, kalau perjalanan hidup di SD ya sama lah dengan anak-anak yang lain ya, karena kita juga anak nakal lah. Ya. Iya. Sekarang mainnya awalnya biasa-biasa itu ujung cekak kan. Iya. Udah biasa ya. Itu masa kecil. Masa kecil ya. Nah, cuma emang satu hal yang ambo garis bawahi, walaupun ambo masih SD, atau ambo almarhum Pak Anwar Bila memang telah mengajarkan tentang nilai-nilai agama. Ambo harus mengaji tiap malam beraja ke almarhum Wosiar namanya. Guru ngaji. Guru ngaji. Itu sejak kelas 1 SD tuh. Kelas 3 atau kelas sampai SD lah. Itulah harus belajar ngaji makna. Ngaji makna itu terjemahan kata per kata dari Al-Quran. Itu belajar langsung ke Atu Ambo tuh. Beliau tinggalnya enggak di Toberona, beliau tinggalnya di Ompang Godang. Betuna Limo. Ompang Godang Betuna Limo. Jadi setiap petang hari sore Ambo harus jalan dari Toberona ke Ompang Godang tuh. Belajar mengaji. Belajar mengaji makna lah. Belajar terjemahan gitu. Iya. Kalau gini tafsir lah ya. Tafsir kita. Maksudnya tafsir terjemahan ya. Iya, itu sebenarnya makanan orang kuliah seharusnya dulu Ambo. Kok Ambo SD lah belajar. Belajar. Kalau Ambo dak tiba kene bongi besok ya. Jadi pasal Ambo itu. Tapi ternyata alhamdulillah kini Ambo sadari karena modal itulah. Nanti Ambo ceritakan itu modal bisa kuliah ke Universitas Ibnu Saudi cabang Asia Tenggara di Jakarta ya. Itu levelnya Asia Tenggara. Ternyata modal utamanya dengan belajar waktu SD sama tua Ambo tuh kan. Jadi pelajaran puluhan tahun yang lalu tuh berpengaruh kepada puluhan tahun yang berikutnya. Ya, karena ketika Ambo lah tamat SD, Ambo ingin masuk SMP atau senawiyah gitu. Nah, orang tua Ambo sekali lagi ya karena orang petani ya, sawah ya. Beliau lah nancomeh kalau masuk ke senawiyah kok petah tengah jalan kok aja. Iya. Enggak usah lah sekolah ke sawah lah aja. Iya, padahal badan ketek ya, gini keteknya badan kan? Ya badan ketek kan tambun, sehat lah sekarang. Nah dulu SD kan ketek badan kan? Iya. Ke sawah. Tapi memang ya, walaupun SD ataupun lah senawiyah pun sore hari atau hari Minggu ya ke sawah, sotolo kongsi, sotolo menyabi semacam ya. Iya. Begini mah ada tando Ambo luko lepos juga. Ya, kalau anak-anak itu ya, anak-anak di petani Ustaz, ya seperti saya. Lebih banyak lagi karena sama-sama merasakan. Kenapa kidal kan? Iya. Salah ambil kone apa jadi? Kone jari. Kane jari sabi kan. Sama tando sampai kini. Nah, pas di Senawiyah di PI namanya. PI itu Perguruan Islam Simalunggam, sekolah swasta. Di Jorong Balai Rupih ini namanya. Nah, itu sekolahnya sebenarnya sekolah bagus ya. Dulu orang-orang Muhammadiyah, anak-anak Muhammadiyah tuh sekolah ke situ. Kalau muridnya dulu di awal-awal ya, ada dari Mae, ada dari Batu Sangka, dari Kampus 9 ya, PI. Nah, salah ada orang yang di Kementerian Agama, salah. Itu Izin produk halal. Ini Pasri ya. Itu senior Ambo tuh. Salam untuk beliau ya. Salam untuk Bawo Pasri, ada junior Bawo lagi Ambo wawancarai Pak Bawo. Terus ya di sekolah itu. Iya. Cuma ya mohon maaf ya karena sekolah itu di kampung, kemudian sekolah negeri lah banyak, terutama Bungas Tangkai, kemudian Senawiyah kan. Jadi PI kok akhirnya diplesetkan oleh masyarakat. Di mana sekolahnya di PI? Di PI sekolah pada indak ya. Mematahkan mental ya. Mematahkan mental. Kalau bahasa sekarang dibully. Dibully lah gitu kan. Nah, memang PI gitu ya. Tapi ambillah guru-guru Ambo, ada Pak Yusmi Usman, ada Deris Bilal, ada Pak Halimi, ada Pak Tiuh, ada Pak Mukhlis ya. Itu bagi Ambo guru-guru luar biasa. Apa namanya? Inspirator yang luar biasa ya. Sangat inspiratif. Iya, sangat inspiratif. Ya.
Nih, beliau teman-teman menceritakan masa-masa di PI itu luar biasa. Ternyata itu tingkat Senawiyah ada ya? Senawiyah, sekolah tadi yang bilang sekolah Padu Indah. Dan ternyata punya loncatan luar biasa. Sekolah itu meskipun mungkin bagi mungkin mahasiswa saya ada di situ. Sekarang ada petinggi di Kementerian Agama yang jadi direktur salah satu di Kementerian Agama dari sekolah beliau. Jadi, artinya beliau beranjak dari sekolah yang dipandang orang tadi pada tidak sekolah, tapi ternyata dia menjadi manusia yang menciptakan banyak orang hebat. Ya. Sangat terharu, Mbak. Iya, itu masa lalu ya, Ustaz ya. Jadi guru-guru lah yang memotivasi kan. Kalian harus maju ya. Di guru-gurunya masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Bapak-bapak yang nonton, Pak Guru Insinyur Mulyadi, Pak Ustadz Mulyadi, jangan lupa terus disokong beliau. Ya, masih hidup sebagian besar masih hidup kan. Jadi mereka lah, kalian harus maju, kalian harus buktikan. Anak sekolah PI pada Indah kok harus berprestasi. Dan kami buktikan. Kalau di PI itu ada Pak Junaidi namanya seorang tuh sekelas Jambo. Iya. Kini nyus ke Sangkatan, kini kepala sekolah di Padang SMP 5. Wah, kami lah berdua memacu kawan-kawan yang lain untuk semangat ya. Giliran lomba, kami yang berdua terus tampil. Lihat apapun lomba di Kecamatan Payakumbuh ataupun di Kabupaten, pasti kami ikut. Terutama MTQ, Musabaqah Famil Quran. Nanti kami biasa berkawan jo almarhum Pak Fuadi namanya, alumni MTI Kota Panjang. Kami bertiga, sampai kami tingkat provinsi. Kami bertiga membaca semua soal-soal tuh di Masjid Al-Mutakin di Balai Rupih. Lalu di Masjid itu, saking seriusnya. Tapi alhamdulillah, karena serius bisa kami masuk final di MTQ provinsi, MTQ ke-26 kalau nggak salah di agama. Nah, itulah di PI. Berarti masih PI udah masuk ke MTQ tingkat MTQ kabupaten, provinsi kami ikut. MTQ, apalagi kalau MTQ yang setiap bulan puasa tuh. Lihat dua dia saja, pasti kami datang loh. Pokoknya kami bukti kami bisa. Dan di rumah bu banyak piala lomba-lomba tuh kan. Ambo mah nggak pandai ngaji irama ya, tapi Junaidi bisanya irama, Pak Fuadi banyak menguasai tafsir. Jadi alhamdulillah bisa berkolaborasi lah di situ dengan skill masing-masing ya. Nah, kalau Biambo memang pidato. Pidato sampai ambo bisa dapat bintang emas waktu lomba pidato di Lubuk Betingkok tuh. Oh, Masya Allah. Nah, dari PI 3 tahun. Nah, setelah tamat PI, kepala sekolah PI Pak Halimi namanya, dia tinggal di Kota Baru. Macam kalian kok tidak boleh digabung sekolah, harus dipisah. So kalau digabung selalu aja bersaing aja. Ya namanya dipacu tuh, walaupun tidak berkawan tuh ada aja persaingan gitu. Persaing. Nah, beliau dorong Junaidi ke Man 1. Man 1 Payakumbuh penambahan. Ambo beliau minta ke Man 2. Masuk ke Man 2 Payakumbuh. Masuk ke Man 2 Payakumbuh gitu. Nah, tapi tetap saja ketika lah akan mendaftar tuh orang tua ambo abah ataupun amak gitu kan. Tidak tentu di dendo ya. Terkendala di masalah kompetisi segala macam ya, biaya sekolah. Tapi Pak Halimi kan memang betul-betul guru lah ya. Sekarang beliau masih guru, Ustaz? Udah pensiun, di Kota Baru. Beliau cari itu ambo Pak Nurbila ke Penggedang dan ke Manganjanggolaan adi ko kapo ke Manduo lah. Ambo celek kandung, Ustaz? Atau kandung. Ambo celek ada potensi bisa jadi orang Gedang wae lah. Iya. Atau ambo kau kan oleh orang orang surau lah ya. Iya, orang basic agama juga. Agama kan. Setuju. Nah, maka akhirnya ambo mendaftar di Manduo. Dan memang itu biaya sekolah dari Soto Menyabi, Konsi kan. Iya. Kemudian ada juga majang ngaji
anak-anak di Toberona Berarti mengajar waktu Iqra. di sekolah di Mandua, Ustaz ndak kos berarti? Enggak, berulang. Berulang? Berulang aja kereta. Oh, jo kereta dari Simalonggang dari Toberona ke Siko. Iya. Dari biasa sekarang udah hampir nggak ada lagi. Sekarang udah hampir dengan Honda aja, dengan motor ya. Karena atau ambo tuh ngisian enggak boleh kos. Raja makna itu harus diulang lihat. Terus belajar makna dari SD tadi. Ulang lihat. Cuman tetap berjalan. Terus ya. Masya Allah. Karena berapa lah dalam semalam itu paling enggak 3 hari sampai hari kan. Lah mulai bagus tuh kan ketika lah di Man kan. Karena lah ada belajar bahasa Arab ya. Nah, dalam mau kos dah berulang dari Toberona aja sepeda. Ya 20 menit lah lebih kurang kan. Iya. Sampai di Man mungkin lah. Nah, adalah mandi. Iyalah mandi kan. Tapi alhamdulillah ya pengalaman. Nah, di Mandua ketemu banyak kawan-kawan ya. Kinilah jadi orang hebat ya. Iya, itu alumni Mandua Pak Kumbu. Macam ada Pak Dr. Iswantir tuh kan di Yayan Bukit Tinggi ya. Nah, itu seangkatan tuh. Ada Chandra Wasnedi di Selimpawong ya. Jadi Kuar nggak salah. Nah, ada juga tuh Pak Afrizal di Kemenak Kanwil. Itu sangkatan itu. Alumni Mandua. Alumni Mandua tuh. Berarti kengkeran alumni Mandua ini. Awak-awak saja yang sebekor ya. Nah, kalau yang lain ada yang berkiprah di di pemerintah, di birokrasi, rata-rata di Kemenak ya. Di Kemenak, terutama di Kemenak. Nah, ada yang jadi guru banyak. Nah, Ambon di Mandua itu jurusan apa? Agama. Jurusan agama. Selain aktif di OSIS, di Bakti Husada ya. Iya. Pramuka aktif ya. Kalau di sekolah jurusan agama. Tapi aneh ya, Ambo jurusan agama tapi terpengaruh dengan banyaknya orang praktek bahasa Inggris di Bukit Tinggi. Oh, praktek dengan bule? Bule. Iya. Nah, turis. Nah, akhirnya Ambo ikutlah bimbel bahasa Inggris di Payakumbuh. Sore hari pulang sekolah ikut bimbel. Nah, targetnya nanti tamat Man masuk ke UNP ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, itu cita-cita awal. Nah, setelah itu nanti kan bisa kuliah S2 ke Australia atau melanglang buana lah karena keliling dunia. Nah, karena kan bisa bahasa Inggris kan bisa iya. bebas lah kan. Nah, mudah. Tapi itulah takdirnya. Ketika ngurus PMDK ke UNP, kawan yang nomor 2, nomor 3 ada Erina Erlis namanya, ada Irwan ya, lulus jadi UNP. Lulus UNP. Ampun enggak lulus UNP ya. Tadi masalahnya kan. Padahal tadi udah ikut bimbel bahasa Inggris ya. Nah, akhirnya mau kecewa sehingga ketika ada peluang PMDK ke Yayan Mambonjol ditawarkan oleh Bu Yet sama Bu Rusda almarhum. Iya. Emang kecewa ndak kuliah lebuk ya. Karena trauma. Trauma ya. Trauma enggak lulus BNP. Targetnya bahasa Inggris ya. Ini Yayan syariah kan. Iya. Tapi 2-3 minggu lah setelah itu ada Fuadi nih yang kawan yang MTQ. Kawan MTQ ya. PI tadi ya. Di PI. Nah, dia di MTI tapi jadi satu tim di MTQ. MTQ ya, yang di MTI itu Panjang. Kota Panjang. Kota Panjang masih. Dia kuliah di Lipia Jakarta di Universitas Saudi. Beritahu. Berarti ini udah kuliah. Duluan. Setahun. Setahun. Ini pulang libur musim panas istilahnya. Iya. Nah, jadi dia nawarkan ada kuliah gratis di Jakarta. Universitasnya universitas luar negeri, cabang dari Saudi Arabia. Ada beasiswa, buku juga gratis, asrama juga gratis. Bahkan ada uang saku ya beasiswa kan? Iya, ada beasiswa. Tapi uang lanjut. Hitungnya real. Iya. Oh, real. Enggak lo rupiah, real. Itu kalau kuliah di Lipia kita alihkan obrolan Ustaz. Udah Ustaz orang pertama dari Manduo yang kuliah di Lipia? Ya. Oh, apa tahu? Orang pertama yang dari Manduo yang kuliah di Lipia ya? Iya. Luar biasa. Berarti Pemakarsa ya. Perintis. Alumni Mandua ke Lipia Jakarta. Jakarta. Tapi harus bisa bahasa Arab ya. Ini yang kacau kan? Iya. Padahal tadi kita basic kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian permintaannya bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi karena undangan gratis,
ada beasiswa, asrama juga gratis, buku juga gratis kan. Ini mantap juga nih kan. Maka ikutlah apa bimbel di Man Kota Baru Padang Panjang. Pesertanya semua terwak sekitar 20-an ada tuh waktu itu. Di Man Kota Baru Padang Panjang. Bimbel untuk masuk LIPIA. Bimbel masuk LIPIA. Di Man Kota Baru. Karena alumni Man MAPK Kota Baru itu banyak yang berminat masuk LIPIA gitu. Tes awal pasti mau nomor urut paling bawah kan? Iya. Karena kawan-kawan lain itu anak MAPK khusus kan? MAPK khusus. Karena udah kalau MAPK ini kan ini harinya belajar bahasa Arab, dialog gitu kan. Sampai sekarang pun anak Kota Baru dalam bahasa Arab tuh lebih menonjol kan? Lebih menonjol lah. Kita walaupun ada modal belajar bahasa Arab ya di jurusan agama kan. Terus baca terjemahan makna dengan itu kan. Udah. Tapi tidak saya ketika di bawah mereka. Diuji di bawah mereka. Tes akhir tetap saja kita paling bawah, paling buncit kan. Cuma saya karena udah termotivasi itu kan, akhirnya selesai bimbel itu belajar mandiri. Kadang tanya-tanya juga sama ada Fuadi, ada juga tanya sama Ustaz Akmal namanya. Orang Payakumbuh nih. Tapi kata orang tua Ambo, kayaknya Ambo serius banget belajar bahasa Arab ya. Sampai sempat bermimpi pakai bahasa Arab ya. Sampai bermimpi bahasa Arab ingin masuk LIPIA tadi karena belajar saking seriusnya lah Ambo dalam mimpi ya. Memang dunia alam bawah sadar sudah terpengaruh ya. Terpengaruh karena keinginan yang kuat tadi, azam yang luar biasa tadi. Ya. Dan alhamdulillah ternyata waktu masuk ke LIPIA saya bisa tembus. Itu pendaftar lebih kurang 1000 itu, se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara? Yang diterima 4 kelas ya, berarti 160 orang gitu. Itu tak satu waktu program bahasa kan. Terus 2 tahun bahasa, tahun berikutnya pra-universitas takmili setahun. Lolos juga saya. Alhamdulillah. Bahkan di syariah pun itu yang paling sulit, hanya diterima 40 orang. Alhamdulillah saya bisa lulus kan. Jadi bisa di syariah dulu situ. Sana. Berarti dari 1000 orang mengerucut 160, mengerucut lagi ke 40 orang masuk terus. Alhamdulillah ya. Sampai akhirnya tamat LIPIA itu tahun 2004. Tamat 2004, pulang kampung sama kawan-kawan yang itu adalah alumni LIPIA membuat pesantren atau perguruan Islam Arisalah yang awalnya setahun di Cupak. Tahun 2005 kita sudah mulai membangun di Padang hingga hari ini. Arisalah itu secara usia berarti sudah masuk usia 16 tahun ya. Cupak di Solo. Di Solo. Solo. Awalnya di Solo. 2004 itu di Solo setahun. Jadi berarti Ustadz salah seorang pendiri. Kalau secara informalnya saya inisiator waktu masih di Jakarta tahun 2002 mengumpulkan Arisalah di Padang itu awal mulai itu udah direncanakan di Jakarta tahun 2002. Saya mungkin karena hobi berorganisasi dia kan, ngubungi ngontak senior ini kan, Ustaz Irsyad, Ustaz Soleh, Ustaz Arwim, senior LIPIA itu lah. Ada yang di Mesir, ada yang sudah bekerja juga di Fajar Hidayah kayak Ustaz Soleh sama Ustaz Firman, ada Ustaz Asril di Usnul Khotimah kan. Kita kumpul rapat hampir sekali sepekan lah rapat di Jakarta tahun 2002 itu. 2002 mulai ide inisiator udah dimulai sih itu. Inisiatif udah dimulai. Rapat di majalah Terbawi. Iya. Rutin. Saya waktu sekolah tuh rajin baca Terbawi ya. Di kantor itu lah rutin kan. Jadi mulailah di konsep ya. Ambo kan masih kuliah kan? Masih kuliah di LIPIA ya. Di LIPIA kan. Makanya tahun 2003 itu didirikan Yayasan Wakaf Arisalah. Ambo masih di Jakarta. Makanya yang didaftarkan secara resmi ke notaris senior-senior yang lah pulang kampung. Yang berada di kampung. 2004 Ambo tamat langsung cabut pulang kampung. Padahal Ambo lah jadi dosen di Mahat Al-Falah, ada tawaran kerja segala macam beberapa tempat lagi deh. Tapi memutuskan pulang kampung. Pulang kampung. Karena sudah men-setting sejak tahun 2002 kan. Iya. Sudah ada kalau pulang kampung udah nih wahana ada tempat pengabdian. Boleh diri salah 2004 tuh. Ambo jadi bendara yayasan, setelah itu jadi sekretaris. Kan jabatan sekretaris ini
kayaknya jabatan legendaris ya. Sampai hari ini jadi sekretaris juga. Sekretaris Yayasan Arisalah. Pembina. Oh, udah pembina sekarang, Ustaz? Ya, jadi dulu awalnya sekretaris yayasan, sekian periode, terus di pembina, spesialisnya sekretaris. Oke, untuk berarti selain menjabat di yayasan, Ustaz juga ngajar. Setahun 2018 kita mengurus izin Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah. Arisalah. Maksudnya dari 2004 kan pulang kampung nih. Ya. Tadi kan masuk ke yayasan, itu kan di santri-santri juga ngajar. Oh, ngajar. Semua pengurus yayasan sejak dari awal Arisalah tuh ngajar. Oh, jadi untuk alumni Arisalah, jangan lupa nih ditonton videonya, di subscribe juga di share. Ya. Guru, teman-teman semua ingin berbagi di channel saya itu. Jadi sudah 16 tahun. Ambo pengasuh pertama di Arisalah di Solo pertama. itu. Anak angkatan pertama itu Ambo pengasuhnya. Di generasi 16 tahun yang lalu, Iya, Ustadz yang mengasuh. Setelah itu Ambo juga guru bahasa Arabnya. 2004, 2005, 2006 ya. 2006 Ambo jadi kepala sekolah untuk madrasah aliyah. Yang udah di Lubuk Menturun? Lubuk Menturun di Padang ya. Saya 2008 pernah ke Arisalah, Ustaz. Waktu itu ada kunjungan dari Raudatul Jannah ke Arisalah 2008. Iya. Arisalah. Kayak ketemu kita ya? Tidak ketemu ya. Karena saya waktu SMP waktu itu kan. Iya. Tapi Arisalah itu luar biasa sekarang. Saya lihat udah alhamdulillah. Maju, kemudian tidak konsisten gitu ya. Enggak, yang masuk ke sana pun tidak sembarangan. Kita ketatnya di proses masuk itu. Memang seleksi kita ketat ya. Karena kita cita-citanya bukan menjadi bengkel untuk anak-anak nakal. Iya. Tapi cita-cita kita Arisalah ini menyiapkan kader ulama, kader cendekiawan. Nah, makanya memang kita seleksi. Ada orang bilang ini Arisalah wajar, hebat, bagus karena yang diambilnya anak-anak hebat ya. Emang begitu, kita mau menyeleksi anak-anak hebat. Kenapa? Karena kita ingin melanjutkan potensinya gitu. Makanya saya di ngajar sering katakan, kalau kalian maunya masuk IAIN saja, ini mohon maaf saya alumni IAIN juga ya. Sama ya. Kalau targetnya masuk IAIN saja, tidak perlu masuk pesantren Arisalah. Saya bilangnya cukup senawiyah biasa. Gitu. Iya. Tapi kalau targetnya mau ke luar negeri, misalnya ke Mesir, ke Sudan, ke Madinah, gitu, ataupun yang dia backgroundnya IPA, ingin ke Jerman, ingin ke Australia, ingin ke Malaysia, minimal saya bilang, enggak apa-apa di Arisalah ya. Kita genjot kemampuan potensinya, kita kembangkan supaya target itu bisa tercapai. Itu sering saya katakan. Iya. Berarti teman-teman, saudara, dusana sedonyo, maju atau indah Arisalah ada campur tangan dari Ustadz kita ini, Ustadz Mulyadi ini. Ya, ada sidik jari lah dikit. Ada sidik jari dikit lah. Sotonya sekaki. Ya, alhamdulillah. Arisalah yang begitu dari awal sampai akhir begitu besar, tentu tidak lepas dari perjuangan panjang tim misalnya. Tapi beliau salah satu inisiator sehingga Arisalah tetap melejit sampai sekarang dan dikenal di mana-mana. Ya, karena konsep kita Arisalah itu yayasan wakaf. Jadi bukan milik pribadi, tapi yayasan wakaf. Kita kelola secara bersama, kolektif, kolegial. Kita mengedepankan musyawarah dan kita bangun sistem ya. Dan alhamdulillah hari ini prestasi Arisalah sudah mengharumkan Sumatera Barat dalam bidang pendidikan. Dari berbagai bidang, mau agamanya, mau eksaknya, mau juga sosialnya. Dan ini untuk alumni udah tersebar di seluruh penjuru dunia mungkin, udah banyak nih kini. Oh, sudah banyak. Kalau di Mesir ada sekitar 200-an alumni kita hari ini sedang belajar ya. Iya. Kalau di Australia, di Mesir, Sudan, di Malaysia juga lumayan banyak. Di Madinah juga ada sekitar 10 orang lah, kalau nggak salah. Nah, bangga juga kita alumni Mandua bisa buat. Bangganya kan dari kampung tadi, dari kampung Rana apa nih? Tabiang Rona yang sekolah di PI, kemudian berproses sampai mendirikan sekolah Arisalah, menjadi salah seorang inisiator dan menciptakan begitu banyak generasi-generasi yang berkualitas. Itu tidak lepas dari kemampuan itu kan, skill. Bekal yang kita dapatkan di kuliah, kemudian juga di organisasi. Ini saya walaupun kuliah di Lipia itu kan di bawah pengawasan atas pendidikan Saudi ya. Iya. Tapi saya aktif juga di luar di HMI gitu. Oh, aktif di HMI. Saya aktif di cabang Cikini di Cilosari.
Berarti beliau hijau hitam ya. Saya juga HMI dulu pernah juga LK1 saya. Apa panggil Dinda sama saya? Iya iya, pernah LK1 saya juga. Saya sampai LK1 gabungan, LK2 di UNJ. Ya, orang organisatoris bukan hanya satu warna, tidak banyak memasuki berbagai macam organisasi ya. Iya, saya harus akui kemampuan memanage, terutama misalnya urusan surat menyurat administratif itu, saya dapatkannya di HMI. Saya harus akui itu kan, bagaimana membangun organisasi yang sehat, membuat aturan main macam, ya saya akui belajar dari senior-senior di HMI gitu. Ya, apalagi kita di HMI kan punya slogan ya, yang usaha ya. Yakin usaha sampai. Ya. Insya Allah. Karena apa namanya, punya keyakinan ya. Ada sugesti yang harus dimiliki oleh seorang kader, kemudian bagaimana sugesti itu bisa diwujudkan dengan usaha gitu ya. Nah, sehari-hari saya sekarang begitu. Apakah diri salah mengurus sekarang mengurus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ya. Sudah berdiri, San? Sudah izin operasional tahun lalu, sudah mulai kuliah dan ini tahun kedua sekarang nih. Mahasiswanya sudah ada. Tahun pertama ada sekitar 9 orang ya. Sekarang udah daftar lumayan banyak ya. Baru buka pendaftaran. Di Sekolah Tinggi itu sebagai apa sekarang? Saya penanggung jawab perguruan tingginya. Jadi ya? perwakilan yayasan di STAI gitu. Di STAI ya, salah. Nah, sama juga saya diamanahkan di Masjid Agung Nur Iman ya, masjidnya Pemko Padang gitu ya. Pemko Padang ya. Masjid Agung Nur Iman ya. Ya, Masjid Agung Nur Iman. Sebelum Masjid Raya Subhan dibangun itu mungkin paling besar di Sumatera Barat. Masjid provinsi itu. Provinsi dulu ya. Masjid provinsi, karena Masjid Raya sudah ada dihibahkan ke Pemko ya. Pemko Padang. Nah, jadi Masjid Agung. Saya diamanahkan jadi ketua pengurus masjid. Ya sama saja. Ketua pengurus. Ketua pengurus. Nah, sama aja karena ada pengalaman berorganisasi itulah kan. Nah, kita bisa menggerakkan lah ya. Bisa diamanahkan oleh masyarakat. Menggerakkan. Sama juga di MUI saya awalnya bidang pendidikan, sekarang disuruh ngurusin administrasi. Jadi sekretaris. Iya, MUI Kota Padang jadi sekum MUI deh. MUI Kota Padang. Sama sekarang Prof. Roski Samad. Sama juga misalnya di Digdasmen, PDM Muhammadiyah, juga urusan pendidikan, urusan organisasi, administrasi, itu juga yang saya urus. Bagian yang memang Ustaz tuh punya skill di situ ya. Karena ada sedikit kemampuan di situ karena pengalaman organisasi. Ustaz gue memang psiko basicnya, kalau dia dialihkan yang lain, kok nak takut kan. Kau pastinya fokus dan selesai gitu ya. Jadi sekarang jabatan yang Ustaz pegang sekarang mungkin bisa didetailkan kepada teman-teman nih. Yang mana? Yang formal? Iya, yang di Arisalah tadi. Arisalah saya penanggung jawab untuk perguruan tinggi. Iya. Nah, karena Arisalah sekarang sedang merintis Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah, dan juga ada namanya program Mahat Ali. Program Mahat Ali ini untuk menyiapkan calon-calon pengasuh di pesantren. Nah, kenapa? Karena kalau di pesantren ada persoalan paling krusial kita, yaitu tentang pengasuh. IAIN atau UIN hari ini, UNP ataupun UNAN kan tidak ada melahirkan sarjana pengasuhan. Iya, nggak ada. Padahal ciri khas pesantren itu ya di pengasuhan gitu. Nah, kita belajar dari pola pembelajaran bahasa asing di kampung Inggris di Pare. Memang calon guru ini harus disiapkan itu. Nah, maka kita buatlah program Mahat Ali. Nah, target kita setelah kebutuhan Arisalah terpenuhi, lulusan dari Mahat Ali ini juga bisa diberdayakan di pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Barat. Nah, kenapa? Karena memang semangat kita semangat berbagi. Gitu. Yayasan kita, Yayasan Wakaf Arisalah, apa yang bisa kita wakafkan ya? Kalau mulai gedung gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya uang, punya pengalaman, punya ilmu, ilmu pengalamannya yang kita bagi. Makanya kita siapkan program Mahat Ali untuk melahirkan calon-calon pengasuh. Nah, ini sudah masuk tahun ketiga sekarang, tahun keempat. Nah, sudah ada pengabdiannya di Arisalah. Tahun depan sudah bisa pesantren-pesantren lain menikmati buah dari
program Mahat Ali ini. Jadi mungkin bisa mengambil guru. Nah, Guru ada pesantren-pesantren yang di luar Salah butuh guru pengasuh. Khusus pengasuh. Sekarang Salah sudah menciptakan itu ya. Sudah melahirkan guru-guru yang siap untuk mengasuh pesantren. Lebih khususnya ini mengasuh kepada asrama berarti. Asrama. Ya mungkin program tahfiznya nanti. Tahfiz, bahasa, karakter. Jadi 3 poin tersebut itu memang di asrama itu disasar di situ. Jadi anak-anak yang di pesantren bukan hanya tinggal di asrama kemudian tidur saja, kemudian pergi sekolah besok enggak. Oh, enggak ada gunanya kalau asrama tidak ada kegiatan yang 3 nih. Iya. Orang tua sekarang sangat berminat mencari sekolah-sekolah berasrama atau boarding itu karena 3 nih. Bahasanya Arab atau Inggris minimal, apalagi kalau bisa bahasa yang lain kan. Tahsin, baca Quran ya kan. Bagus sekali kalau seandainya dia bisa tilawah atau irama gitu. Tambah lagi karakter. Karakter, akhlak. Karena tantangan kita hari ini di dunia pendidikan tuh masalah pengaruh teknologi untuk anak-anak yang masih labil gitu ya. Maka pilihannya adalah sekolah berasrama. Jadi selain tadi aktif di Salah, nanti kegiatan lain yang Ustadz gandrungi apa sekarang ini? Itulah di Kota Padang kebetulan saya diminta untuk mendampingi Pak Mahyeldi sebagai tim ahli. Namanya keren ya, tim ahli ya. Untuk bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Jadi konsep-konsep di pesantren, konsep-konsep di masyarakat, gitu. Nah, kita coba masukkan ke dalam program Pemko, gitu. Pemko Padang, gitu. Nah, itu yang saya kawal. Selain tadi jadi pengurus Masjid Agung, ketua pengurus Masjid Agung Kota Padang. Juga Sekum Majelis Ulama Indonesia Kota Padang. Dan sekarang kita sedang konsen untuk sosialisasi, edukasi masyarakat untuk bermuamalah secara sistem ekonomi syariah. Nah, kebetulan saya memang jadi sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat. Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat. Pak Mahyeldi kebetulan juga diamanahkan sebagai ketua, gitu. Nah, kita sedang mendorong masyarakat penuh kesadaran untuk berinteraksi, bermuamalah dengan sistem prinsip-prinsip ekonomi syariah, gitu. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Dan alhamdulillah ini kayaknya sejalan ya, kayak di Sumbar misalnya pemerintah sudah memutuskan Bank Nagari migrasi dari konven ke sistem syariah tahun depan katanya. Nah, ini kan perlu disosialisasikan juga ke masyarakat. Jangan nanti banknya sudah pakai prinsip syariah, masyarakatnya nggak mau, kan lucu ya? Iya. Karena mungkin karena masyarakat nggak mau itu karena nggak paham ya. Karena belum tahu. Karena ketika sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tentu masyarakat punya ilmu, mau bergabung. Karena kita butuh keberkahan ya, bukan sekedar uang banyak. Uangnya nggak berkah. Apa gunanya gitu? Rugi, gitu. Makanya kita sangat konsen untuk edukasi, sosialisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ini di masyarakat Sumatera Barat. Oke Ustaz. Ya. Tadi nama lengkapnya sepertinya belum disampaikan, Ustaz. Nama lengkap saya ini Mulyadi Muslim ya. Mulyadi Muslim. Di kampung pakai gelar ya. Kalau pakai gelar Haji Mulyadi Muslim LCMA. Sedang mengurus datuk juga sekarang. Datuk. Diamanahkan oleh keluarga. Ini juga bisa karena masih muda, bisa juga ngurus doktor ya. Mudah-mudahan ini sedang nunggu jadwal nih, nunggu giliran nih. Karena beliau punya sekolah ya, mendirikan sekolah. Yang saya tahu rata-rata tuh kalau di Sumatera Barat sekolah-sekolah swasta itu perguruan tinggi swasta udah melahirkan banyak dokter tuh. Ya, alhamdulillah. Rugi kalau nggak ikut dokter juga itu ya. Ya, kalau secara potensi kita sudah punya sekolah tinggi ekonomi Islam kan? Iya. Jadi memang ini nunggu giliran aja nih. Siapa duluan deh. Bisa ikut juga nanti bergabung Ustaz ya. Ya. Jadi dokter. Amin. Gini Ustaz. Tadi sudah sampaikan perihal biografi dari kampung masuk ke madrasah, dinamika tadi ingin kuliah di Universitas Negeri Padang jurusan bahasa Inggris, akhirnya melenceng lebih jauh tanah Jawa. Saya bilang sering katanya tersesat ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar. Jadi di Libya punya basic pendidikan sekolah, mulai dari sekolah Risalah nanti sampai kepada sekolah tinggi.
Ini kan merupakan sebuah kisah yang epik dan dramatis. Kemudian punya nilai-nilai perjuangan yang panjang. 40 hari umur Ustaz. Udah dibawa ke sawah ya. Karena saya juga orang kampung, saya merasakan bagaimana orang tua di sawah itu anak-anak diumpang-umpang. Kalau di kampung saya diumpang-umpang namanya. Umpang-umpang mama sawah ini kan. Kemudian bisa melahirkan seorang sosok mulia di muslim yang seperti sekarang. Sampai dipercaya di berbagai lini di Sumatera Barat untuk mengelola, baik itu di sekolah, di pengurus di Pemko, di masjid, kemudian di majelis ulama, juga di masyarakat ekonomi syariah tadi. Ini kan sebuah prestasi luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin bisa Ustaz berbagi kepada teman-teman, menceritakan atau memberikan kuotes motivasi kepada para penonton kita. Karena pendidikan, pengetahuan itu kan harus disampaikan. Kemudian seseorang yang punya pengetahuan pendidikan itu tidak mesti di sekolah, ya kan? Kita memberikan kisah inspirasi di dalam channel ini, salah satu itu kan ilmu yang bermanfaat, ya. Mungkin bisa berbagi kepada teman-teman motivasi apa nasihat-nasihat bagi para penonton kita. Ya, dari perjalanan hidup saya nih sudah masuk tahun ke-42 nih ya. 42 tahun ini. Kepala 4 ya. Memang saya merasakan betul ya, kalau kita nih orang kampung, dari petani, dari keluarga biasa gitu, memang nasihat dari guru itu memang luar biasa. Jadi guru-guru itulah sebenarnya motivator kita ya, setelah orang tua ya. Setelah orang tua, guru. Ya. Kalau orang tua mungkin dengan kondisinya, ekonominya mungkin pas-pasan, tidak sempat dia merangkai kata lalu memberi motivasi ya. Tapi bentuk tanggung jawab dia kepada anak-anaknya, dia penuhi kebutuhan pokok itu minimal kan. Makan, mampu pasti dia akan lakukan itu. Nah, ketika bertemu dengan guru yang motivator, ya guru itu punya talenta deh, punya kemampuan untuk membaca ini anak ini potensialnya. Ini anak ini bisa dilanjutkan gitu ya. Bisa dilanjutkan. Kalau itu ketemu, lalu kita sebagai anak mau mengikuti arahan dari guru ini, pasti jadi gitu. Mau di bidang apapun pasti jadi. Kalau saya akui setelah orang tua, datuk saya ini dengan gaya dia ya, memotivasi saya, guru-guru lah yang menjadi karena mungkin motivasi saya. Guru, saya mengatakan bahwa guru motivasi saya, karena sekarang posisinya sudah jadi guru. Betul, makanya karena ketika sudah menjadi guru, ngerti benar rasanya bagaimana guru kita dulu melihat kita gitu. Karena kebahagiaan guru itu bukan melihat anak-anak biologisnya sukses, kebahagiaan guru itu melihat anak-anak akademisnya itu lebih hebat dari dia gitu. Luar biasa. Jadi saya lihat begitu. Nah, itu juga lah yang mengantarkan saya mau kuliah ke Lipia gitu. Nah, barulah yang berikutnya karena lingkungan ya, teman, kawan ya. Nah, tapi yang paling luar biasa itu adalah motivasi para guru gitu. Nah, maka ya saya ngajak ke kawan-kawan, anak-anak, adik-adik sekalian kan, setelah orang tua kita, pastikan kita mematuhi juga arahan guru gitu. Memuliakan guru. Karena kalau dalam teori pendidikan juga begitu, guru itu juga orang tua kita gitu. Nah, dia mengurus bidang akademisi kita gitu, keilmuan kita. Orang tua biologis kita biasanya dia mengurus urusan kebutuhan pokok kita gitu. Mengurus lambung ya. Nah, lambung gitu. Papan, sandang, sandang, pangan gitu. Nah, karena nggak semua orang tua kita juga mungkin punya wawasan yang mumpuni atau yang bagus ya. Kenapa? Mungkin faktor ekonomi gitu. Maka jangan merasa terhina atau minder dengan orang tua kita petani ya. Kita mau jadi petani juga. Nggak apa-apa jadi petani, tapi petani yang berwawasan, yang berilmu gitu. Saya waktu kuliah di Jakarta pun libur 2 bulan saya masih pergi ke sawah. Pulang kampung pergi ke sawah, ya? Padi juga saya. Agak kawan-kawan di Teberona bilang, "Weh, dadi saya kuliah Jakarta, linamu aja ke sawah ya kan?" Itu keluar gitu.
Tidak ada rasa gengsi ya. Rasa gengsi, Ini bukan. kadang-kadang masih kuliah di Padang, tiba di kampung nggak mau lagi turun ke sawah. Andai, ya ini saya begitu. Itu terdengar oleh saya kalimat itu dari adik-adik di sawah gitu. Dadi kuliah Jakarta, dapat beasiswa, namanya ke sawahnya kan. Kini aja enggak sempat ke sawah kan. Kalau ada kesempatan, mau juga kita ke sawah. Turun lagi sawah. Artinya latar belakang keluarga jangan menjadikan kita minder. Kenapa ya? Karena seperti doktrin Haimi tadi, kalau kita yakin Allah tuh nggak pernah menzalimi hambanya. Allah tuh maha adil. Lagi Allah tuh sesuai dengan persangkaan hambanya. Persangkaan hambanya gitu. Itu kalau motivasi kita positif, banyak ayat-ayat atau hadis yang motivasi kita untuk bisa menjadi orang hebat ya. Kalau minimal-minimalnya jadi orang hebat di keluarga kita gitu. Jadi kebanggaan bagi orang tua. Kebanggaan orang tua. Hasil keringat orang tua itu tidak terbuang percuma. Apalagi hari ini kayak bilang tadi kan, nggak ada lagi mungkin orang yang pergi sekolah dengan sepeda, rata-rata udah pakai motor. Dulu mungkin ada, cuman jumlah kuantitas dibanding tahun 90-an di sekarang tuh mungkin tidak sebanyak sekarang lagi gitu ya. Kalau usia saya dengan sepeda kan, usia orang tua kita mungkin jalan kaki kan. Ya. Tapi kenapa mereka sukses berhasil kan? Karena kemauan kan, kemauan kuat kan. Nah, dan saya rasakan betul tuh ada kepatuhan kita kepada orang tua dan guru, kita ikuti arahan motivasinya. Ada keinginan kuat kita untuk berprestasi. Alhamdulillah Allah buktikan pertolongannya. Ya, kalau saya yang katakan kejadian-kejadian luar biasa lah ya. Dalam hidup ini minimal ada 4 lah. Itu saya rasa bisa menjadi motivasi untuk yang lain, bahwa Allah itu membuktikan janjinya. Kalau kita dekat taat kepada Allah, patuh kepada orang tua dan juga guru, Allah buktikan. Allah akan turunkan pertolongan, Allah berikan rezeki gitu. Oh iya, tadi Ustaz bilang ada 4 peristiwa besar yang memang terasa kebenaran pertolongan Allah luar biasa nih. Mungkin saya ceritakan salah satu Ustaz, sebelum kita tutup sesi kita ini. Yang salah satu itu yang saya rasakan luar biasa itu adalah saya bisa naik haji gratis, diundang oleh kedutaan Saudi Arabia, bukan sekali tapi 2 kali. Wah, luar biasa, 2 kali haji gratis 2 kali. Yang pertama sendiri, yang kedua sama istri. Ya, kalau daftar haji menunggu puluhan tahun, 13 tahun ya. Sekarang beliau dapat haji gratis karena dari kalau Saudi menarik ya siapapun nggak bisa menghalangi itu ya. Itu cerita epic mungkin yang cerita epic yang lain teman-teman semua mungkin bisa kita lanjut kepada sesi selanjutnya atau pada pertemuan kita yang akan datang, karena masih banyak potensi beliau yang akan kita gali, yang akan kita timbul ya. Tapi mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu. Bagi penonton jangan lupa dulu di subscribe, like dan share video saya. Kemudian mari kita kenal sosok beliau lebih dalam lagi, kita eksploitasi lagi beliau kelak di berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin demikian saja Ustaz. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya sudah mudah-mudahan bermanfaat di channel kita, semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lagi sekolah atau orang tua yang lagi menyekolahkan anaknya. Karena ada juga PMO Ustaz, sekolah di agama mau jadi apa? Itu salah satu PMO yang salah. Kita lebih berhak memimpin peradaban ini. Kenapa? Karena kita punya bekal agama. Ya, itu bekal agama yang kita miliki menjadi ibaratnya pisau bermata dua. Demikian teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Saya Nova Hikmah. Mulyadi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.